yaitu micro-teaching. Micro-teaching ini tergabung dari dua kata, yaitu yang pertama mikro dan teaching. Mikro mempunyai arti sempit, kecil. Kalau teaching mempunyai arti mengajar. Yang namanya seorang mempunyai keinginan menjadi guru ataupun ingin menjadi pengajar, itu harus mempunyai teknik, mempunyai cara, dan mempunyai bagaimana supaya para siswa itu tertarik dengan cara ngajarnya, gimana cara penampilan guru tersebut. Tujuan secara umum dari micro-teaching adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional seorang calon guru, atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan di dalam berbagai keterampilan yang lebih spesifik. Latihan dalam praktik mengajar di dalam situasi laboratorius melalui micro-teaching adalah dengan calon guru ataupun guru tersebut berlatih berbagai keterampilan mengajar dalam keadaan yang terkontrol dalam meningkatkan kompetensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sekarang langsung mulai aja ya pelajarannya. Ya. Baik. Sekarang saya buka pelajaran tentang ilmu nahwu, tentang pelajaran kitab Jumiyah. Saya buka pelajaran ini dengan tentang bab kalam. Ada yang tahu tentang kalam? Belum. Baik. Sekarang saya membahas tentang kalam. Apa itu kalam? Al-kalam adalah al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah al-kalam waladu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dan dengan disengaja. Paham begini? Paham. Ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu lafaz, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu wad'u. Lafaz adalah huwa sautun yastamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafaz adalah suara yang mencakup dari sebagian huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz. Lafaz adalah suara, intinya omongan, suara atau perkataan manusia yang mempunyai akal. Omongan hayawan, omongan orang gila, omongan orang lain tidak bisa dikatakan kalam. Harus ini. Contohnya, saya mengatakan kepada saya mengatakan pada Zaidun, saya mengatakan doroba Zaidun Amr. Saya ucapan doroba Zaidun Amr ini bisa dikatakan kalam karena berupa ucapan, berupa omongan, tidak berupa tulisan. Harus berupa omongan. Itu namanya Sekarang masuk ke pembahasan murakkab. Murakkab adalah apa itu murakkab? Ada yang tahu? Murakkab adalah ma tarakkaba min kalimataini fa'aksar. Murakkab adalah lafaz yang tersusun yang memberi lafaz. Murakkab adalah ma tarakkaba, lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Itu namanya murakkab. Intinya lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Contohnya, doroba Zaidun Amr. Ini namanya murakkab. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Doroba namanya kalimat, Zaidun namanya kalimat, Amron namanya kalimat. Tersusun dari, ataupun contoh yang lagi, Zaidun qaimun.
Zaidun namanya kalimat, Qaimun namanya kalimat. Tersusun dari dua kalimat berupa Zaidun ataupun Qaimun atau lebih. Entah itu 3 kalimat ataupun 4 ataupun 5 ataupun 6. Pokoknya lebih dari 4 kalimat. Namanya murakkab. Paham tuh? Lanjut ke pengertian yang selanjutnya. Lafaz murakkab dan mufid. Mufid adalah ma'afada faidatan yaksunu as-sukut minal mutakallim. Mufid adalah lafaz yang memberi faedah dan dengan disengaja. Itu namanya mufid. Inti dari mufid ini adalah orang yang mengatakan dan orang yang mendengarkan itu intinya sama-sama apa? Paham. Orang yang mengatakan dan orang yang mendengarkan sama-sama apa? Paham. Itu namanya mufid. Contohnya si A mengatakan pada si B. Si A mengatakan Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Lah, si B ini paham apa yang dikatakan si A. Apa yang dikatakan bahwasanya lafaz Zaidun qaimun adalah artinya Zaid telah berdiri. Lah, antara si B ataupun si A itu sama-sama apa? Paham. Sama-sama apa? Antara yang mendengarkan omongan si A dan yang mengatakan pada si B itu semuanya paham. Paham itu? Lanjut ke pengertian yang ketiga, lafaz murakkab, mufid dan wadhu. Yang keempat, wadhu. Wadhu ditafsir oleh para alim ulama dengan 2 pengertian. Yang pertama, ucapannya harus disengaja. Yang kedua, ucapannya harus menggunakan bahasa Arab. Ucapan omongannya harus disengaja. Omongan orang gila tidak bisa dikatakan wadhu karena gila, tidak sengaja ucapannya, asal ngomong. Itu namanya wadhu. Ucapannya harus sengaja menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Jerman, bahasa manapun tidak bisa dikatakan wadhu karena bukan menggunakan bahasa Arab. Intinya harus menggunakan bahasa Arab. Itu namanya wadhu. Kesimpulan dari pengertian kalam ini, keempat-empatnya itu harus ada semua. Antara kalam, antara mufid, antara wadhu dan murakkab, itu keempatnya harus ada semua. Baru bisa dikatakan kalam. Itu. Ketika salah satunya lafaz tidak ada, tidak bisa dikatakan kalam karena tidak ada lafaznya. Ketika yang mengatakan itu burung mengatakan bahasa Arab, tidak bisa dikatakan lafaz karena suara omongannya bukan dari manusia, ucapannya dari hayawan, bukan dari manusia. Dan itu keempat-empatnya antara lafaz murakkab, mufid, wadhu ini harus ada semua. Itu namanya kalam. Selanjutnya ada yang mau menanyakan? Nggak ada. Lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian dari kalimat. Kalimat itu dibagi 3. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Isim itu apa? Fi'il itu apa? Huruf itu apa? Isim itu artinya kata benda. Secara bahasa artinya kata benda atau nama. Kalau fi'il secara bahasa artinya bekerja. Kata kerja. Kalau huruf artinya kalimat yang menunjukkan makna ketika disambung dengan kalimat yang lain. Contoh dari kalimat isim, sebuah nama Zaidun, nama seorang Zaid, ini digunakan kalimat isim. Ataupun contoh masjidun, dikatakan isim karena nama sebuah masjid. Ataupun kolamun, ini dikatakan kalimat isim karena artinya pulpen, nama seorang, nama pulpen, nama benda. Intinya isim ini
harus itu namanya kalimat isim. Yang kedua kalimat fi'il. Kalimat fi'il itu artinya kata kerja, bekerjaan. Kalimat fi'il itu dibagi dua, kata kerja itu dibagi dua, ada fi'il dibagi tiga, bukan dua. Dibagi tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu apa? Fi'il mudhari itu apa? Amr apa? Fi'il madhi itu kata kerja yang mempunyai yang pekerjaannya sudah lama. Pekerjaannya lama. Contoh, doroba artinya sudah pekerjaannya sudah terlewati. Atau nasoro artinya sudah ataupun jalasa artinya sudah duduk. Lah ini pekerjaan tiga ini dikatakan fi'il madhi. Karena pekerjaannya lama. Lah fi'il madhi ini kalimatnya itu selamanya akhirnya dibaca fathah. Doroba ba-nya fathah, nasoro ro-nya fathah, jalasa sin-nya fathah. Intinya dari fi'il madhi ini akhir kalimat itu harus dibaca, harus berharakat fathah. Ini namanya fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari mempunyai zaman dua, ada zaman madhi, ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Kalau zaman hal artinya zaman yang akan dilakukan, kalau zaman istiqbal zaman yang sedang dilakukan. Contohnya yadribu Zaidun Amrun. Artinya Zaid akan atau sedang memukul Umar. Ini namanya contoh dari hal atau istiqbal. Zaid akan memukul atau Zaid sedang memukul Umar. Yadribu ini mempunyai makna hal ataupun istiqbal. Itu namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu akhir kalimat selamanya dibaca dhamma. Yadribu ba-nya atau yansuru. Yansuru ro-nya dibaca dhamma. Yajlisu sin-nya dibaca dhamma. Dhamma semua. Kalau fi'il madhi akhir kalimat selamanya dibaca fathah, kalau fi'il mudhari selamanya dibaca dhamma. Yadribu kalau fi'il madhi doroba ba-nya fathah, nasara ro-nya fathah, jalasa sin-nya fathah. Tapi kalau fi'il mudhari dibaca dhamma. Yadribu ba-nya fathah, yansuru ro-nya fathah, yajlisu sin-nya fathah. Yansuru ro-nya dhamma, yajlisu sin-nya dhamma. Itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari akhir kalimat dibaca dhamma semua. Tapi berbeda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr akhir kalimat selamanya dibaca sukun. Contoh id atau unsur atau iftah. Kalau fi'il amr itu akhir kalimat selamanya dibaca sukun semua. Idrib ba-nya sukun, unsur ro-nya sukun, iftah hanya sukun. Idrib artinya kalau fi'il amr itu menunjukkan makna kata perintah. Kalau fi'il amr menunjukkan makna perintah. Idrib pukullah, unsur tolonglah, iftah bukalah, atau ijlis duduklah. Menunjukkan makna perintah. Itu. Kalau fi'il madhi itu pekerjaannya zamannya zaman lampau, pekerjaannya sudah terlewati. Kalau fi'il mudhari zamannya ada zaman dua, ada zaman hal, ada zaman istiqbal. Zaman hal zaman yang akan dilakukan, kalau istiqbal zaman yang sedang dilakukan.
Yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar mempunyai zaman atau mempunyai pekerjaan perintah, menunjukkan makna perintah. Idrik, pukullah, unsur, tolonglah, iftah, bukalah, ijlis, duduklah. Itu kesimpulan dari fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi itu akhir kalimat selamanya dibaca fathah, kalau fi'il mudhari' akhir kalimat selamanya dibaca dhammah, kalau fi'il amr selamanya dibaca sukun. Kalau fi'il madhi menunjukkan zamannya zaman lampau, zaman yang sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari' zamannya ada zaman buat, ada zaman hal dan zaman istiqbal, zaman yang akan dilakukan dan zaman yang sedang dilakukan. Kalau fi'il amr menunjukkan zamannya, makna perintah. Itu, paham tuh? Saya tutup pengajar ini dengan bacaan surat Al-Asr bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ngajar ini ada manfaat dan ada barokahnya. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bu, seharusnya pembelajaran microdosing ini dilakukan di kelas ataupun di dalam ruangan. Tapi saya melakukan pengajaran ini di dalam pondok, bukan di ruangan ataupun di dalam kelas, bersamaan dengan para santri-santri. Dan seharusnya seorang guru pun memakai pakaian yang sesuai dengan guru. Dan saya minta maaf, saya mengajarnya menggunakan sarung ataupun baju tidak sesuai dengan pakaian guru. Terima kasih.